Januari sampai 31 Desember 2024 kan sudah berbeda lagi. Jadi yang satu per tanggal laporan perubahan posisi keuangan itu adalah per tanggal, sedangkan laporan laba rugi adalah per periode. Karena itu kelompoknya jadi berbeda. Nanti di bab selanjutnya, di bab 6 akan kelihatan perbedaannya di mana antara dua kelompok ini. Kode akun minggu lalu sudah saya singgung ini. Saya lewati saja beserta contoh ini. Biasanya kalau sudah saya singgung atau belum nih? Saya ulangi aja deh. Biasanya secara umum di semua perusahaan nomor satu itu untuk aset, nomor dua untuk kewajiban, nomor tiga untuk ekuitas, nomor empat untuk pendapatan. Nah, lima ini memang biaya gitu ya, atau beban ya. Tapi kalau untuk manufaktur biasanya lima itu untuk beban pokok penjualan, enam itu untuk beban administrasi umum atau beban pemasaran, tujuh yang untuk beban administrasi umum. Nanti 8 untuk pendapatan beban lain. Atau pendapatan lain di 8, 9 beban lain. Atau pendapatan dan beban lain di nomor 8. Itu secara umum ya. Nah, pertanyaannya kenapa harus ada kode akun? Kenapa harus ada kode akun? Karena tidak mungkin karena kalau perusahaan memiliki akun lebih dari 100 misalkan, kan ada kemungkinan nanti namanya itu sama. Jadi kita lihat contohnya di sini. Kenapa saya katakan namanya bisa sama? Biaya pemasaran ada biaya gaji lembur. Kemudian biaya umum administrasinya mana ya? Oh, ini ada gaji dan tunjangan karyawan. 6201 gaji 6.200 biaya umum dan administrasi. 6201 ada gaji dan tunjangan karyawan. Padahal di sini ada 6201.01 biaya gaji lembur dan THR, 6100.01 biaya gaji lembur dan THR. Loh kok sama, Pak? Ada akun namanya biaya gaji lembur dan THR. 6100.01. Kemudian di sini 6201.01 namanya sama. Loh, kok bisa sama? Iya, sama. Karena yang satu adalah miliknya biaya pemasaran, yang satu miliknya biaya administrasi dan umum. Yang beban pemasaran ini gajinya adalah gaji tenaga pemasaran. Kalau administrasi umum itu gajinya orang HRD, gajinya orang akuntansi, gitu. Nah, untuk menghindari kebingungan, maka kemudian dibuatlah kode akun. Apalagi kalau sekarang bicara software ya, kalau dulu mungkin nggak terlalu penting kode akun itu. Tapi pada saat ada software yang mau nggak mau yang dikenali itu nomor akunnya, bukan nama akun. Karena dari nomor kita sudah bisa melihat. Misalkan biaya gaji kepala 5. Kepala 5 itu misalkan untuk beban pokok penjualan. Berarti gaji yang di kepala 5 adalah gaji untuk tenaga kerja langsung. Gaji untuk supervisor praktik. Kepala 6 misalkan kepala 6 itu untuk pemasaran dan kepala 7 untuk administrasi umum. Maka biaya gaji yang ada di kepala 6 berarti administrasi umum atau pemasaran. 7 berarti di administrasi umum. Nah, itu perlunya kode akun itu untuk mengelompokkan. Nah, pengelompokan ini adalah sesuai dengan informasi keuangan yang ingin disajikan oleh perusahaan kepada pemangku kepentingan. Umumnya sih tidak beda jauh antara satu industri, antar perusahaan dalam satu industri. Ya, saya ulangi. Biasanya
antar perusahaan dalam satu industri itu tidak berbeda kode akunnya. Tapi mungkin lebih luas perusahaannya, lebih gede perusahaannya, jadi kelompoknya jadi lebih banyak. Jadi ini contoh dari kode akun. Kode akun bisa macam-macam ya. Kebetulan kalau saya lebih suka dengan komposisi 3 atau 4 di depan, kemudian 2 2 2 ke belakang. Itu saya lebih suka begitu supaya pengelompokannya kalau sampai 5 tingkat, 6 tingkat itu kita enggak terlalu banyak digit. Yang biasanya digitnya butuh banyak adalah yang di depan. Kemudian berikutnya, kelompok-kelompok berikutnya cukup dua digit saja. Atau maksimal 3 digit ya. 2 digit itu sudah 100 nomor ya. 99 lah paling enggak. Kenapa saya katakan begitu? Nah ini kan kalau kita perhatikan 2 digit 01, ini sampai 99 kan. Kalau kita turuti semua kan sampai 99. Berarti ini ada berapa? 99 kelompok akun. Cukup banyak sudah ya untuk perusahaan-perusahaan kecil menengah sudah cukup banyak. Tapi kalau untuk perusahaan besar ini bisa 3 digit. 3 digit, 3 digit. Jadi totalnya 6 ditambah 4, 10 digit bisa ya. Bila pengelompokannya banyak. 3 digit itu berarti 10 nomor. 100 sih. Sorry, 3 digit kok 100. 1000 ya, 999. 3 digit itu berarti 1000 nomor. Atau 999 nomor. Atau kalau dalam konteks ini 999 akun. Iya, silakan. Nah, cara membacanya tinggal lihat kode akunnya. Setiap perusahaan akan punya chart of account semacam ini. Jadi cara membacanya harus lihat di kode akun masing-masing perusahaan. Nggak mungkin perusahaan nggak punya kode akunnya. Ini pasti ada yang menciptakan. Kita nggak bisa meraba-raba ya. Saya aja yang konsultan, kalau ada kode akunnya saya selalu minta. Kode akunnya mana? Saya nggak bisa baca eh, sesuai dengan apa yang dibuat oleh perusahaan. Karena setiap orang yang membuat kan punya cara berpikir masing-masing. Jadi saya tidak mungkin memahami yang dibuat orang lain. Saya tetap harus minta pada akunnya. Jadi saya ceritakan kalau saya membuat itu pasti saya akan punya ciri khusus sesuai dengan preferensi saya. Tapi tidak mungkin kita bisa, oh ini carving ini maksudnya begini untuk akun yang diciptakan oleh orang lain. Begitu. Oh, Anda pakai anu ya, Anda pakai apa namanya? Pelafalannya angka ya, nggak pakai ribuan gitu. Umpamanya ini di sini, berarti jangan 5.000, jangan 5.000 ya. Nggak tepat kalau 5.000. Berarti ini 503 kali, titik 01. 6100 titik 01. Karena ini tidak bermaksud ribuan. Itu cara membacanya kalau kalau pada aku. Ini kalau Anda sudah bekerja di perusahaan, apalagi perusahaan yang sudah punya SAP, Oracle gitu ya, wah ini kode akunnya pasti ribuan gitu ya. Misalkan Anda bekerja di Indomaret gitu, wah itu ribuan, kode akunnya ribuan. Kenapa? Karena atau mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu. Ya. Karena selain kode akun nanti ada kode barang kan gitu. Nah kode barang itu akan tersangkut dengan kode akun. Kenapa? Karena kode barang menunjukkan barang yang dijual. Nah kan ada persediaannya. Nah persediaannya itu kan harus masuk ke laporan keuangan. Sehingga biasanya kalau urusan-urusan retail semacam itu, ada dua kode, kode barang dan kode akun. Nah, kode barangnya ini harus menyangkut ke satu kode akun tertentu. Misalkan, barang dagangan kosmetik, barang dagangan susu, gitu. Kenapa nggak jadi satu barang dagangan? Nah, mereka kan butuh informasi, Indomaret kan butuh informasi.
Oh, dagangan susuku berapa rupiah sih? Persediaan eh, minuman teh kotakku berapa sih? Persediaan aqua saya berapa? Betul, betul. Ditambahkan. Betul, tambahkan. Oke, sama-sama. Nah, mengisinya nanti secara detail kita lihat nanti di proses pencatatannya. Nah, berikutnya, buku besar. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya ya. Saya memang belajar akuntansi sejak berapa puluh tahun yang lalu ya. Saya masuk akuntansi tahun 87 gitu. Namun sampai pada saat saya menyusun buku ini, saya masih merasa akun dan buku besar itu hanya istilah yang berbeda gitu ya. Oh, buku besar sudah diganti dengan akun. Jadi nggak ada istilah buku besar. Itu dalam sering saya diskusi semacam itu. Tapi pada saat saya mencari asalnya, gitu, buku besar berasal dari bahasa general ledger. Dalam bahasa Inggrisnya disebut general ledger. Nah, dalam buku-buku textbook itu general ledger dan account itu ada semua, gitu. Artinya kalau general ledger